Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat video logika fuzzy tentang metode Tsukamoto. Eh, Langsung saja perkenalan, di sini ada saya Devriali Zuhair Hanif dan teman saya Abdur Sakir Wajedi, dan ada teman saya juga yaitu Muhadi. Di sini kami akan membahas 4 topik utama, yaitu apa itu logika fuzzy, metode Tsukamoto, contoh soal dan pembahasan, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Logika fuzzy, apa sih logika fuzzy itu? Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Secara umum, sistem fuzzy sangat cocok untuk penalaran pendekatan, terutama untuk sistem yang menangani masalah-masalah yang sulit diidentifikasikan dengan menggunakan model matematis. Di sini ada metode Tsukamoto. Metode fuzzy Tsukamoto adalah metode yang memiliki toleransi pada data dan sangat fleksibel. Metode Tsukamoto sendiri merupakan perluasan dari penalaran monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuensi pada aturan yang dibentuk if-then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaannya yang monoton. Pada metode Tsukamoto, setiap rule direpresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton disebut dengan fuzifikasi. Sebagai hasilnya, keluaran dari tiap-tiap aturan berupa nilai tegas atau krips berdasarkan A predikat atau nilai minimum dari tiap rule dan nilai Z. Hasil akhirnya diperoleh dengan melakukan defusikasi rata-rata berbobot. Habis itu kelebihan dari metode Tsukamoto sendiri yaitu bersifat intuitif dan dapat memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari tugas logika fuzzy. Nah, jadi sekarang kita masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar hingga mencapai 5.000 kemasan per hari. Dan permintaan terkecil sampai 1.000 kemasan per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 600 kemasan per hari dan terkecil pernah sampai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari, serta demi efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Nah, yang ditanyakan, berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, di sini diketahui juga rule atau aturan-aturannya. Rule yang pertama, if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang berkurang. R2 atau rule 2, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Rule 3, if permintaan naik and persediaan banyak, then produksi barang bertambah. Rule 4, if permintaan naik and persediaan sedikit, then produksi barang bertambah. Nah, jadi di sini ada 4 rule dalam menyelesaikan soal ini atau permasalahan ini. Baik, kita lanjut. Untuk solusi yang pertama, kita mencari variabel-variabel fuzzy dan kita modelkan menjadi 3 model. Yang pertama di sini ada permintaan.
Nah, permintaan di sini memiliki dua variabel fuzzy, yaitu naik dan turun, persediaan sedikit dan banyak, produksi barang berkurang dan bertambah. Nah, jadi di sini ada 3 model. Baik, kita lanjut. Untuk yang pertama kita bahas permintaan. Nah, di sini kita buat grafik untuk menggambarkan tadi permintaan yang tadi di soal yang ini. Permintaan terbesar 5.000 dan permintaan terkecil 1.000. Nah, jadi di sini kita taruh, di sini kita buat. Nah, untuk linear turun, ini dia grafiknya. Dan untuk linear turun ini kita menggunakan rumus. Nah, mohon maaf. Karena yang ditanyakan itu jika jumlah permintaan sekitar 4.000 kemasan. Nah, jadi di sini X-nya diketahui 4.000. Nah, karena X-nya di antara 1.000 dan 5.000, maka kita menggunakan rumus yang ini, yaitu B min X per B min A, atau 5.000 min X per 5.000 min 1.000. Nah, jadi kita mendapatkan nilai keanggotaan untuk permintaan turun, yaitu sebesar 5.000 min 4.000 per 4.000 sama dengan 0,25. Nah, untuk permintaan naik, kita menggunakan rumus linear naik, yaitu X min A per B min A. Nah, jadi kita dapatkan nilai keanggotaan untuk permintaan naik, yaitu 4.000 min 1.000 per 4.000 sama dengan 0,75. Nah, baik, kita lanjut. Yang kedua, untuk persediaan. Nah, di sini persediaan tadi memiliki variabel sedikit sama banyak. Nah, untuk variabel persediaan sedikit, nah sama halnya seperti permintaan tadi. Kita lihat dari yang ditanyakan itu persediaan di gudang masih 300 kemasan. Nah, X-nya sebesar 300. Nah, karena X-nya di antara nilai A dan B, maka kita gunakan rumus untuk linear turun atau yang persediaan sedikit, yaitu B min Y per B min A. Nah, jadi kita dapatkan untuk persediaan sedikit, kita dapatkan nilai keanggotaan 600 min 300 per 500 sama dengan 0,6. Untuk persediaan banyak, nah karena persediaan banyak ini menggunakan linear naik, maka kita menggunakan rumus Y min A per B min A. Dan kita dapatkan hasil, yaitu 300 min 100 per 500 sama dengan 0,4. Nah, baik, kita lanjut. Dan yang ketiga, untuk produksi barang. Nah, karena produksi barang tadi, karena ini yang kita bakalan cari nantinya. Nah, karena belum ada nilai Z, jadi kita buat grafik untuk produksi barang. Untuk karena yang diketahui tadi, perusahaan bermampu memproduksi barang maksimum 7.000 dan paling tidak atau paling sedikit 2.000. Jadi di sini paling sedikitnya 2.000 dan paling banyaknya 7.000. Nah, seperti itu. Untuk persediaan barang berkurang atau linear turun, sama halnya dengan yang tadi, permintaan sama persediaan, menggunakan rumus yaitu B min Z per B min A. Dan untuk persediaan barang bertambah menggunakan Z min A per B min A. Nah, baik, kita lanjut aja. Nah, untuk mencari nilai Z untuk setiap aturan dengan menggunakan fungsi min pada aplikasi fungsi implikasi. Nah, di sini kita menggunakan rule-rule yang tadi. Baik, kita
Langsung aja rule yang pertama. If permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Nah, apabila permintaan turun dan persediaannya banyak, maka produksi barangnya berkurang. Nah, untuk alfa predikat 1, nah di sini karena dia menggunakan n, maka kita menggunakan min atau kita mencari nilai minnya. Apabila dia menggunakan or, maka dia pakai max. Nah, jadi di sini karena dia n, maka kita pakai min. Min mu permintaan turun, mu persediaan banyak. Nah, min buka kurung 0,25. Nah, nilai 0,25 ini dari permintaan turun dan 0,4 ini berasal dari persediaan banyak. Nah, karena dia min, maka kita ambil nilai yang lebih kecil yaitu 0,25. Nah, 0,25 ini untuk nilai alfa predikat 1. Kemudian kita mencari himpunan produksi barang berkurang. Nah, karena di sini dan produksi barang berkurang, maka kita cari himpunan produksi barang berkurang yaitu, nah karena berkurang merupakan linear turun, maka kita menggunakan rumus linear turun yaitu B min Z per B min A atau 7000 min Z per 5000 sama dengan 0,25. 0,25 ini nilai alfa predikat 1. Nah, setelah dihitung kita mendapatkan hasil Z1 yaitu 5750. Nah, baik, kita lanjut. Untuk rule kedua, if permintaan turun and persediaan sedikit, then produksi barang berkurang. Untuk mencari alfa predikat 2 sama halnya dengan mencari alfa predikat 1 tadi. Jadi di sini karena dia menggunakan n, tetap kita menggunakan min, permintaan turun, persediaan sedikit. Nah, jadi min buka kurung 0,25, 0,6. Nah, karena dia menggunakan min, jadi kita mendapatkan hasil alfa predikat yang lebih sedikit yaitu 0,25. Karena di sini dan produksi barang berkurang, maka kita mencari himpunan produksi barang berkurang dengan rumus 7000 min Z per 5000 sama dengan 0,25 dan ditemukanlah hasil Z2 sama dengan 5750. Untuk R3, if permintaan naik and persediaan banyak, dan produksi barang bertambah. Nah, sama halnya dengan rule 1, 2, rule 3 juga mencari alfa predikat 3 menggunakan min. Nah, jadi kita lihat min buka kurung, nilai dari permintaan naik itu adalah 0,75. Permintaan naik 0,75. Nah, koma untuk persediaan banyak yaitu 0,4. Persediaan banyak 0,4. Maka kita ambil nilai yang lebih sedikit yaitu 0,4. Jadi nilai alfa predikat 3 sama dengan 0,4. Nah, karena di sini dan produksi barang bertambah, maka kita mencari himpunan produksi barang bertambah yaitu kita menggunakan rumus linear naik. Rumusnya yaitu Z min 2000 per 5000 sama dengan 0,4. Setelah dihitung kita mendapatkan hasil Z3 sama dengan 4000. Nah, untuk rule yang terakhir, rule 4, if permintaan naik dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Nah, sama halnya dengan yang lain, dia tetap menggunakan min karena dia menggunakan n di sini. Jadi untuk alfa predikat 4 yaitu min, untuk permintaan naik yaitu 0,75 dan untuk persediaan sedikit tadi 0,6. Nah, maka di sini kita mengambil nilai yang lebih sedikit. Jadi alfa predikat 4 sama dengan 0,6. Kemudian kita mencari himpunan produksi barang bertambah karena dan produksi barang bertambah di sini di rule 4 ini menggunakan rumus Z min 2000 per 5000 sama dengan 0,6 sehingga kita mendapatkan nilai Z4 yaitu 5000. Oke.
Jadi begitu ya untuk perhitungan setiap rule-nya. Nah, jadi untuk perhitungan rule ini tergantung dari soal. Berapa banyak di soal, segitu dah bakalan dihitung. Karena di soal kita diberikan 4 rule aja, maka kita hitung sampai rule 4. Nah, untuk mencari nilai Z, nah, kita menggunakan rumus Z sama dengan alfa predikat 1 dikali Z1 plus alfa predikat 2 dikali Z2 alfa plus alfa predikat 3 dikali Z3 plus alfa predikat 4 dikali Z4 per alfa predikat 1 plus alfa predikat 2 plus alfa predikat 3 plus alfa predikat 4. Nah, jadi tetap ingat di sini untuk banyak alfa predikat dikali nilai Z-nya ini tergantung seberapa rule-nya tadi. Kalau rule-nya sampai N, ya di sini perhitungannya juga sampai ke N. Baik, lanjut. Z sama dengan 0,025 yaitu alfa predikat 1 dikali Z1 5750 plus 0,25 dikali 5750 plus 0,4 dikali 4000 plus 0,6 dikali 5000 per alfa predikat 1 itu 0,25 plus alfa predikat 2 0,25 plus alfa predikat 3 0,4 plus alfa predikat 4 0,6. Nah, jadi kita temukan hasil di sini 7475 per 1,5. Jadi setelah dihitung, hasil yang kita dapatkan yaitu 4983. Nah, jadi kesimpulan atau jawaban yang kita dapatkan dari hasil perhitungan metode Tsukamoto ini, jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan adalah sebanyak 4.983 kemasan. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk contoh penerapan pada kehidupan, yang pertama yaitu penentuan harga sewa hotel. Nah, harga sewa hotel ini di sini dalam industri perhotelan dikenal 3 musim, yaitu low season, high season, dan peak season. Nah, dengan 3 musim tersebut, industri perhotelan memiliki harga yang berbeda di setiap musimnya. Nah, jadi pemilik atau pengelola hotel di sana kesulitan untuk menentukan sewa harga sesuai ukuran, sesuai kelas, dan sesuai dengan seasonnya. Nah, jadi terkadang terjadi kurang stabil dari keuntungan. Nah, seperti itu. Jadi metode Tsukamoto dapat digunakan di sini untuk menentukan supaya keuntungannya stabil. Nah, untuk yang kedua, penentuan jumlah produksi barang. Nah, seperti contoh yang tadi, di sektor ekonomi, metode Tsukamoto dapat digunakan untuk menentukan gitu berapa sih yang bakal diproduksi. Kalau barang di gudang tinggal segini, permintaannya tinggal segini. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir, untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan. Dalam mengukur kepuasan pelanggan terhadap suatu perusahaan dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain kualitas layanan, kualitas produk, dan harga. Nah, jadi dari 3 variabel itu dapat dihitung menggunakan metode Tsukamoto apakah pelanggannya puas atau enggak, seperti itu. Apabila puas, nanti pelanggannya bakalan transaksi lagi, dan sebaliknya apabila tidak puas, pelanggan tidak akan kembali melakukan transaksi. Nah, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.